guru. Ya. Guru juga santri, semua sama, cuman beda tugas. Ya, beda tugas. Nah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan 20 hari bisa dapat banyak. Harapan saya bisa khatam saya jelaskan. Tapi kalau enggak khatam, insya Allah dapat banyak. Kelanjutannya bisa nanti disimak di hari-hari yang lain. Buku goresan penaku buat pemirsa yang belum punya, tolong Mas Rio. Yang di atas apa Mas Rio? Mas Seto udah di atas? Ya, tolong pindah ke sini Mas Seto, fokusnya. Saya kan bisa monitor itu. Nah, di sini biar saya bisa bercermin ganteng atau tidak. Ya, Mas Seto, udah. Buku goresan penaku ini bisa dibeli di Tokopedia. Nah, alamatnya tokopedia.com/Raudhah Bookstore. Ya, Raudhah Bookstore. Cari di Raudhah Bookstore. Ada di sana insya Allah, atau langsung di Majelis Ar-Raudhah. Buku ini saya tulis kurang lebih selama 10 hari totalnya. Jadi kalau banyak salah tulis, salah ketik, layout yang kurang cakep, seluruh proses itu kurang lebih 10 hari. Jadi ya mohon dimaklumi. Tapi insya Allah tidak mengecewakan. Insya Allah tidak mengecewakan. Harganya Rp50.000. Rp50.000 itu hasilnya digunakan untuk ngurusi macam-macam. Jadi antaranya ya seperti ini. Ya, dengan saya jualan buku, saya bisa bagi hari ini 15 juta totalnya nanti. Kalau sampai terbagi 300 eksemplar, berarti bukunya disumbangkan senilai 15 juta, dan itu sangat kecil. Kenapa? Angka 15 dan angka 0. Sebetulnya duit itu kan cuma angka yang dijejer-jejer, betul kan? Ya, makanya jangan terlampau bingung sama angka. Anda manusia, bukan angka. Nah, bismillah, kita belajar bab yang pertama, halaman 13. Angka 13 sering disebut orang angka sial. Nah, Islam tidak mengenal angka sial. Kita kalau pergi ke hotel susah cari hotel lantai 13. Betul atau betul? Loncat itu biasanya 10, 11, 12 langsung 15 atau 14. Dan juga susah cari angka 4 tuh. Biasanya 2, 3, 5. Ini angka 13 ini dianggap angka sial. Tidak boleh kita memandang sesuatu sebagai sebuah simbol kesialan. Tidak boleh, diyakini tidak boleh. Tapi kalau mengambil pertanda baik, boleh. Angka 9, oh Wali Songo, wah bagus ini. Angka 7, wah langit jumlahnya tuh 7, bagus. Kemudian yang kedua yang boleh kita hati-hati untuk tanda kesialan, boleh hati-hati. Apa itu? Yaitu tempat yang jelek, tempat turunnya bala. Misal kalau ada tempat di situ pernah terjadi pembantaian, ya azab dari Allah Ta'ala. Pernah terjadi memang orang-orang yang enggak baik diazab sama Allah Ta'ala, tenggelam di dalam tanah. Maka kalau kita menganggap itu tempat sial, ya menganggap seperti itu boleh. Maksudnya jangan di situ, nyingkir, cari tempat yang lain. Karena di situ ada tempat turunnya azab, ya tempat turunnya azab. Nah, kalau tempat turunnya Al-Quran, ya tempat dibacakannya Al-Quran, nah itu tempat rahmat, maka hendaknya didatangi. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama sahabat dalam perjalanan istirahat di sebuah padang pasir. Kemudian di situ sudah siap mau makan, ya tiba-tiba Nabi SAW memerintahkan buang masakannya atau berikan pada hewan tunggangan. Mari segera tinggalkan tempat ini, karena tempat ini tempat turunnya azab. Ya tempat turunnya azab pada kaum yang terdahulu. Sampai masakannya yang dimasak di situ, airnya dari situ disuruh buang. Nah, meyakini kesialan nggak boleh. Tapi kalau yang udah nyata sial dengan nasnya Allah Ta'ala, ya tempat turunnya azab dari Allah Ta'ala, itu bukan meyakini kira-kira. Memang betul-betul di situ ada sesuatu yang lawannya barokah, sesuatu yang nggak berkah.
sesuatu yang buruk, yaitu azab. Nah kalau angka semua baik, angka semua baik, makanya jangan meyakini angka tertentu keburukan. Jenengan kok anak ke-13, wah anak sial aku, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Delalah kok beli rumah ya, kebetulan beli rumah nomornya 13, wah ini rumah gak mau, saya rumah yang seperti ini ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada rumah angkanya 13 dijual murah, beli saja ya, lumayan ya kan, dapat potongan harga, gak usah khawatir yang menyebabkan terjadi sesuatu karena yakinnya, prasangka buruknya seseorang akan mendapatkan seperti yang ia sangka. Bab pertama halaman 13, poin nomor 1, niat. Niat adalah sebuah harapan, tujuan dan hasrat yang mendorong dan menggerakkanmu untuk melakukan sesuatu. Ya, tujuan, hasrat, ya harapan, tujuan dan hasrat yang mendorong dan menggerakkanmu untuk melakukan sesuatu. Contoh, sekarang ini duduk bersama di Masjid Ar-Raudhah ikut kegiatan santri Ramadan, santri Raudhah selama bulan Ramadan. Yang menggerakkan apa? Tujuannya apa? Hasratnya apa? Masing-masing ngecek dirinya sendiri. Ya dicek, dilihat, apa ya tujuan yang ingin ku capai ya? Goalnya apa nih? Tujuannya apa? Kemudian hasratnya apa? Yang paling menggebu-gebu, apa hasratnya? Mungkin ada yang hasratnya pengen dapat jodoh di Majelis Ar-Raudhah. Loh mungkin, itu jelek atau bagus? Bagus. Tapi kalau murni karena itu, ya elek gitu. Masa nyantri cuma cari jodoh? Kan sayang eman dapatnya cuman itu. Oh hasratnya apa? Tujuannya makan gratis. Jelek atau bagus? Bagus, mengurangi pengeluaran. Tapi kan bukan itu yang mulia, betul kan, bukan itu. Dicek nih apa tujuannya. Oh saya alhamdulillah Bib makan gratis, tidur gratis, minum gratis, betul kan ya? Dapat buku gratis, kesempatan jodoh juga terbuka lebar. Nah, terus apa lagi? Kenapa saya ngomong gini bolak-balik? Ya siapa tahu nanti santri Ramadan tahun ini meluluskan 10 pasangan baru. Alhamdulillah. Saya dapat rezeki. Rezekinya apa? Ada 10 rumah di surga buat saya. Oh iya, jalarannya aku kok. Betul kan? Ya. Oh, ternyata setelah dapat macam-macam, dapat ilmu. Cari Lailatul Qadar, nambah saudara. Betul kan? Mengisi waktu-waktu Ramadan, tidak main ke sana, tidak main ke sini, fokus di satu tempat, mengurangi gangguan dari luar. Yang mengurangi gangguan dari luar. Niat-niat yang baik. Ya, hasratnya yang mendorong apa? Semangatnya apa? Kalau hasratnya ibadah, kelihatan tuh nanti. Kelihatannya apa? Pas jam ibadah semangat. Kalau hasratnya makan, kelihatan pas jam makan semangat. Nah, kalau ternyata di jam ibadah lemes, jam makan semangat, nah itu kelihatan nih. Berarti selama ini niatnya belum kuat. Niatnya belum kuat. Nah, kita harus cek nih, apa yang ada dalam hati, hasrat, semangat dan tujuanmu itu apa? Harapan, tujuan dan hasratmu apa? Oleh karena itu setiap kali terlintas ajakan untuk berbuat kebaikan, berhentilah sejenak untuk melihat hatimu. Ya, diajak berbuat baik, diajak ke masjid, lihat dulu hatimu. Kamu ke masjid mau ngapain nih? Tanya nih hatinya nih. Mau ngapain ke masjid? Pamer. Pamer apa? Hafid Al-Quran. Biar satu masjid tahu kalau saya ini hafal Al-Quran. Stop. Sholat jamaah di rumah saja. Gak usah ke masjid dulu. Perbaiki hatimu, karena setiap langkahmu dosa. Kenapa setiap langkah dosa? Karena langkahmu ini bukan untuk taat sama Allah Ta'ala. Langkahmu ujub, langkahmu sum'ah. Kamu ujub berbangga diri, kamu sum'ah, kamu ingin menyombongkan diri. Kamu sholat jamaah dulu di rumah. Nanti kamu sholat jamaah di masjid. Kecuali kalau kamu bisa ngomong seperti ini. Enggak kok, saya enggak mau nyombongkan diri kok, ada perang batin. Ya, kalau perang batin berarti itu bukan niat. Niatnya bukan nyombongkan diri, niatnya bukan ujub. Apa itu? Ada gangguan setan. Itu namanya lintasan hati. Paham? Yai,
saya tidak mau sholat jamaah di masjid. Kenapa? Belum bisa ikhlas Kiai. Kenapa? Saya masih merasa lebih hebat dari Pak Yai. Saya masih sombong. Ini bukan niat tuh, bukan niatnya ke masjid sombong. Ya, yang begini salah. Tahu bedanya ya? Yang begini salah. Kenapa salah? Karena dia mengikuti bisikan setan. Itu setan lintasan hati. Ya kalau niat itu memang betul-betul niatnya itu. Pokoknya saya mau tunjukkan, aku yang paling pinter. Aku yang paling alim, lihatnya bodoh goblok gitu. Saya paling hebat. Sombong dia tuh. Betul-betul niat untuk sombong. Kalau murni untuk seperti itu, jangan ke masjid. Kenapa? Langkah kakimu adalah sebuah kemaksiatan. Cuman pakaiannya kebaikan. Ketoke apik, asline welek. Kelihatannya bagus tapi aslinya di dalamnya jeleknya luar biasa. Tapi Beb, kalau perang batin gimana? Kalau perang batin itu namanya niatmu bagus, ada setan nyusup. Niatnya mau sholat jamaah, setan nyusup, ya kan? Pamero. Enggak, aku enggak pamer, aku mau sholat jamaah. Pamero. Nah ini yang ngomong pamer bukan kita itu setan sama nafsu. Lanjutkan ke masjid. Jangan tinggalkan yang namanya ibadah menunggu datangnya ikhlas. Paham ya? Jangan tinggalkan ibadah karena nunggu datangnya ikhlas. Kamu nggak suka riya, kamu nggak suka ujub, nggak suka sum'ah, berarti kamu sudah tidak ujub, tidak riya, tidak sum'ah. Tahu bedanya yang pertama dengan yang terakhir? Tahu ya? Nah, karena banyak orang yang salah memahami hatinya. Dikira itu niatnya, ternyata itu adalah bisikan setan. Dikira itu bisikan setan, ternyata itu adalah niatnya. Jadi harus ngerti dengan dirinya sendiri. Makanya banyak orang gagal kenal Allah karena dirinya saja enggak kenal, dirinya enggak paham. Terus dicek ini ada apa? Perhatikanlah hasrat yang mendorongmu untuk melakukan kebaikan tersebut. Contohnya, jika ternyata hasratmu bertentangan dengan perintah Allah serta melanggar larangannya, hentikanlah segera perbuatan baik tersebut. Karena pada hakikatnya ia adalah kemaksiatan yang dihias dengan pakaian ketaatan. Kemaksiatan dihias dengan pakaian ketaatan. Kemaksiatan semacam ini seringkali tidak disadari oleh mereka yang masih menuhankan dirinya. Kalimatnya menuhankan dirinya, iya, minta dipuji, minta dilayani, ya, enggak mau dicaci, enggak mau dihina, tidak boleh disinggung dan lain sebagainya. Minta selalu tidak mau Itu namanya dia masih menuhankan dirinya. Aku yang paling, aku yang lebih, aku yang. Yang seperti itu tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Muslim harus menuhankan Allah, bukan menuhankan dirinya. La ilaha illallah. Contoh misalnya mau sodakoh, titip ke Habib Novel, Bib, saya titip uang 100 juta. Buat apa? Buat santri Ramadan. Saya jawab, oke, saya terima dengan syarat. Syaratnya apa, Bib? Saya pakai sesuka saya. Oh jangan, Bib, saya mau pakai ini untuk santri Ramadan. Saya nanya, kamu ikhlas atau enggak ikhlas? Oh ikhlas, lillahi ta'ala. Ya sudah, kalau kamu ikhlas serahkan saya. Kamu udah ikhlas kan lillahi ta'ala, serahkan aja ke saya. Nanti saya mau pakai apa terserah, kamu dapat sesuai niatmu. Oh jangan begitu, Bib, saya kan juga orang mau tahu orang ini kira-kira nanti biar ngerti gitu loh, Bib, kalau saya ngasih. Nah ini berarti dia sejak belum ngasih sudah riya, belum ngasih sudah tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang ikhlas karena Allah ta'ala, dia kalau mau ngasih, silakan Yai dipakai uangnya, terserah buat apa. Saya yakin Yai, walaupun Yai itu makainya buat beli gula ya, gulanya buat minum teh Yai ya, nanti hasil tehnya juga buat ibadah. Dah pokoknya buat bantu Yai, terserah untuk apapun. Terserah Yai untuk apapun, saya cari pahala dari Allah, bukan dari Yai. Tapi aja ngomong ngono, kurang ajar weh. Itu di hati, di hati sikapnya seperti itu ikhlas itu. Pernah datang satu orang menghadap Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Habib, saya mau bangun masjid.
beliau ya nanya, kamu bangun masjid ikhlas? Ikhlas. Cek dulu deh, ikhlas benar atau enggak ini. Gimana Bib? Kalau nanti masjidnya jadi, terus saya umumkan ke masyarakat, masjid ini yang bangun namanya fulan, bukan kamu. Tapi orang yang kamu enggak sukai, kira-kira bagaimana? Oh jangan. Lalu yang bangun saya kok yang disebut-sebut dia? Yang bangun saya kok disebut-sebut dia? Urungkan niatmu bangun masjid, tunda dulu, perbaiki hatimu. Nanti sia-sia itu masjidnya. Bahkan kalau dipakai sholat nggak gereng, rohnya nggak ada karena pondasinya tidak ikhlas. Datang satu lagi, Habib saya mau bangun masjid, budgetnya berapa? Sekarang misalnya ya 250 juta, masjid kecil betul tuh ya. 250 juta, iya Habib. Ya udah, gini saja, kamu tidak usah bangun masjid, tapi kamu dapat pahala masjid. Gimana caranya Bib? Uangnya serahkan saya, nanti saya bagi-bagikan fuqara wal masakin yang butuh. Oh jangan Bib, saya tuh pengen bangun masjid, saya pengen punya masjid. Nah, ini berarti pengen punya masjid, bukan lillahi ta'ala. Ini enggak ikhlas ini. Nah itu sama, nanti masih keakuan. Ya yang seperti itu, innamal a'malu binniyat, gak dapat dia pahala itu. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Datang satu orang, Habib saya mau bangun masjid, berapa biayanya? 1 M Bib. Oke, bawa sini uangnya. Uangnya serahkan saya, kamu duduk aja di rumah, ntar saya bangun jadi masjidnya, kemudian nanti saya umumkan pemiliknya fulan, bukan kamu. Gimana? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Nyantai kan Bib, enak, gak repot, gak ngurusin gaji karyawan, saya gak harus ngontrol masjidnya, terima pahala. Ini yang saya cari Bib, saya mau yang seperti ini. Gak perlu nama saya diketahui tambah ruwet nanti Bib. Udah, ambil 1 M. Habibnya ngomong, aku ya moh ruwet. Saya cuma mau ngetes niatmu, kamu sudah ikhlas nyong, bangun no, urusan dewe. Paham? Jadi lihat hati ini. Karena kalau niatnya nggak benar, pengaruh pada semuanya. Ya pengaruh pada semuanya. Adapun hamba-hamba Allah yang sejati, mereka tidak pernah mengharapkan selain Allah. Ini hamba-hamba Allah, judulnya hamba Allah kok, masa mengharapkan selain Allah? Hambanya Allah, tuannya dia Allah, majikannya dia Allah, yang ngurus dia Allah. Dia tahu tuannya maha kaya, masa masih cari duit dari orang lain? Dia tahu tuannya maha menyayangi, masa dia masih butuh kasih sayang yang lain? Dia tahu tuannya maha kuat, masa dia masih cari kekuatan dari yang lain? Jadi dia nggak pernah merasa lemah, nggak pernah merasa miskin, nggak pernah merasa nggak punya pendukung. Kenapa? Tuanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Mantap di hatinya. Ini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kebanyakan kita kan masih hambanya perusahaan, hambanya teman, hambanya pasangan. Suami istri itu kadang melayani suaminya juga bukan karena Allah kok. Ya Mbak ya, boleh saya buktikan? Masakan untuk suaminya A sampai Z, sama suaminya dicicipi dikit ditinggal pergi, bahagia atau marah? Marah. Saya dari pagi sampai sore masa buat kamu, tapi kamu cuma cicipi tinggal, gak komen, bahkan gak makan. Keterlaluan. Masya Allah. Ini berarti masaknya gak ikhlas, bukan karena Allah, karena mau melayani suami, cari perhatian dari suami, cari pujian dari suami, sama Allah langsung dibalas. Apa balasannya? Dapat dari suaminya. Gak enak. Tapi kalau orang karena Allah Ta'ala, aku masak karena Allah Ta'ala, suaminya ngincipin, gak ngincipin, dia cuma kasih informasi, sayang udah aku masakkan, kalau mau makan kapan? Sekarang, siapin, gak dimakan, gak masalah. Suaminya heran, kamu saya gak makan kok gak marah, kenapa? Kan aku udah jalankan tugasku mengabdi pada suamiku sesuai perintah Allahku. Aku cari pahala dari Allah, bukan dari kamu sayang. Wah, so sweet. Halo, masih ada istri yang model begini? Limited edition. Ya mudah-mudahan banyak sih yang seperti itu ya, banyak. Walaupun para istri pun ngaku nggak seperti itu. Sehingga jika seseorang, adapun hamba-hamba Allah yang sejati, mereka tidak pernah mengharapkan selain Allah. Karenanya mereka berusaha dengan segenap kemampuan yang mereka miliki untuk meneliti dan membersihkan ruang hatinya dari segala keinginan dan hasrat yang tidak diridhai Allah. Karena fokusnya ke Allah, minta
penilaian dari Allah, yang nilai Allah, yang ngasih biji Allah, yang muji Allah, yang mencela Allah, yang ngasih balasan Allah. Fokusnya kemana? Ke Allah. Dan Allah lihat apa? Hatimu dilihat Allah Ta'ala. Kemana hatimu? Ke Allah atau ke yang lain? Ke Allah atau ke manusia? Ke Allah atau ke jabatan? Ke Allah atau ke pangkat? Ke Allah atau ke yang lain? Cek dia. Ini kalau sampai dilihat Allah, ada fulan, ada fulana, ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada kedudukan, ada manusia, Allah marah dengan saya. Allah Karim, maafkan saya ya Allah. Bersihkan hati. Gak boleh itu. Ada makhluk menghuni di hatinya. Mampir langsung diusir. Keren atau enggak keren? Oh ya Allah senang nih punya hamba seperti ini. Dia kosongkan ruang hatinya untukku. Begitu kata wanita kepada pria idamannya, kosongkan ruangan hatimu untukku. Begitu mbak-mbak. Lo baru yang namanya perempuan ngomong sama cowok seperti itu, kosongkan ruangan hatimu untukku. Lah sawakmu ki sopo? Kamu tuh siapa mau menjadi Tuhan? Hati itu milik Tuhan, bukan untuk manusia. Gak boleh manusia ada dalam hati Allah Ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada ruang yang sangat besar di hati kita untuk Rasulullah SAW. Orang yang tidak mau mencintai Rasulullah berarti tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mencintai Rasulullah, semakin kita mencintai Allah, maka kita akan pamerkan kepada Allah, di hatiku ada Rasulullah. Itu belum semua kenapa? Ya, di hatiku ada Rasulullah. Ada siapa di hatimu? Noni. Ada Noni. Ada siapa di hatimu? Agus. Masya Allah. Agus patah hati lagi yang ada di hatinya. Ini cari Allah. Ada enggak Allah di hati kita ini? Ada. Kalau kosong dari yang lain, maka Allah ada dalam hati. Sehingga jika seseorang meneliti dengan seksama hati mereka, kalau kita teliti hatinya orang-orang soleh, makanya orang-orang soleh itu sesumbar. Seandainya semua isi hatiku itu dibongkar, ya, maka itu tidak jadi masalah. Coba kalau isi hati kita dibongkar, masalah atau enggak masalah? Orang soleh ditanya, apa itu ikhlas? Kata orang soleh, kalau hatimu dibongkar dan ditunjukkan ke masyarakat, engkau tidak risau dan tidak khawatir. Wah, itu ikhlas. Tapi kalau kita dibongkar hati kita ya risau, khawatir, konangan macam-macam. Berarti masih banyak kotoran nih, masih banyak kemunafikan, masih banyak riya, ujub, sum'ah, sombong, kibir dan lain sebagainya. Itulah makna ikhlas. Apa itu? Ketika yang ditemukan dalam hati adalah Allah. Kalau di hati adalah Allah, maka itulah mana ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang hakiki bagaimana? Ikhlas sebelum, sesaat dan sesudah beramal. Ikhlas sebelum beramal sudah ikhlas. Oh, dia belum beramal, Allah dari hatinya kok. Saat beramal, Allah itu yang dorong dia. Setelah beramal, Allah yang dia cari. Jadi nggak pernah dia ngurus yang lain, hanya Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah, nggak ada yang lain. Jadi manusia yang seperti ini, geraknya, diamnya, duduknya, tidurnya, apapun gerakannya pahala. Kenapa? Dalam tidurnya Allah yang dia cari, meleknya Allah yang dia cari, ngobrolnya Allah yang dia cari, diamnya Allah yang dia cari. Semua dia fokusnya ke Allah terus, sehingga diamnya pun berpahala. Kenapa? Diamnya pun diniati, gak sia-sia. Bukan ngelamun. Mau ngapain dia? Ini orang bengong itu ya. Orang bengong ngelamun. Ini enggak bengong, enggak ngelamun. Dia betul-betul hanyut dengan Allahnya. Diam ya Allah, jalan ya Allah, duduk ya Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Ingat itu macam-macam, baik dia zikir dengan nyebut, baik dia dengan alam fikirnya, dia mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bicara terus dengan Allah. Itu namanya ingat. Nah, karena itulah diam dan geraknya kaum solihin penuh keberkahan, karena tiada lagi bagian ego dalam dirinya, yang ada hanyalah Allah, sehingga setiap gerak dan diamnya berbalut dan berselimutkan cahaya ilahi. Demikian pula diam maupun geraknya kaum solihin bernilai zikir. Bagaimana orang enggak berbalut cahaya ilahi?
diamnya dia kontak ke Allah. Diamnya kontak ke Allah. Ya nur tuh moro semua tuh. Nur moro. Diamnya ini kontak sama Allah. Nih handphone nih. Alhamdulillah agak mahal dikit. Galaxy 9 S9 Plus. Mahal atau murah? Murah. Cuma angka itu murah. Yang mahal tuh jenengan. Manusia itu mahal. Jangan sampai Anda kalahkan manusia dengan handphone. Banyak orang itu yang mengalahkan pasangannya dengan handphonenya. Dia pandangi handphonenya lebih banyak daripada pasangannya. Ada nggak yang model begitu? Ada, orangnya juga hadir di sini. Dia lebih suka lihat handphonenya daripada orang tuanya. Betul? Ya kalau dinaikkan lebih lagi, kita semua kena lebih banyak lihat handphonenya daripada mushafnya. Ya, hancur nih, kita nih masih suka sama angka sama benda ya. Suka sama angka sama benda. Ini handphone ini sehebat apapun kurang bernilai. Kalau apa? Gak dapat sinyal. Betul? Gak dapat sinyal. Begitu dapat sinyal, Masya Allah, jadi suatu yang luar biasa. Lah manusia ini suatu yang luar biasa, bukan biasa, suatu yang luar biasa. Kalau gak ada sinyal, sayang. Begitu ada sinyal, nyambung ke Allah Ta'ala, connect ke Allah, hatinya Allah, nyambung ke Allah. Downloadnya luar biasa tuh, macam-macam tuh, nur, ilm, ya asrar, ulum ladunia, datang semua kepada orang tersebut. Dan kaum solihin tiap detik seperti itu. Bisa dibayangkan. Makanya ojo gaya, Pak ya itu kalau saya lihat Habib sholatnya cuma yang fardu sama qobliyah ba'diyah, nggak pernah tahajud. Pak ya itu nggak pernah tahajud, terus duduknya enak, ngadepi tamu, ngobrol santai sama tamu, guyu, senyum, terus makan begitu. Tamunya pulang kasih salam tempel, dapat duit, enak bener ya Beb ya. Pak Yai kok enak bener. Nah ini pikiran santri yang rusak ini. Ini pikiran santri yang rusak. Sekarang saya ukur dengan jenengan sendiri, boleh? Boleh ya? Pernah enggak Anda ngobrol sama orang, tapi hatimu ke tempat yang lain? Pernah enggak? Pernah atau sering? Sering. Nih yang lagi jatuh cinta nih, pernah enggak ngobrol sama orang, hatinya lagi mikir yang dicintai, pernah enggak? Nah nanti engkau akan berbangga pada sayangmu dengan kalimat seperti ini, walaupun dia di hadapanku, tapi wajahmu yang kupandang selalu. Wah, terus jawabannya lebay, tapi guyu. Lebay, tapi guyu mesam-mesem itu kan, betul begitu mbak-mbak? Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini kaum solihin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia di hadapannya ngobrol dengan manusia karena tugasnya sebagai makhluk sosial ya harus berhubungan dengan manusia. Waktunya untuk nemuin orang dia kurang, mungkin melakukan sholat sunnah kurang karena harus tugas ngurusin orang banyak. Subhanallah, ketika lihat wajahnya Agus patah hati, yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini Agus nih kesian nih, kapan dapat jodoh nih? Ya Allah, beri Agus jodoh. Lihatnya Agus, mintanya sama Allah, ngobrol ya. Gimana kabarnya? Hatinya doa ini semoga dapat jodoh nih, Masya Allah. Datang satu orang lagi nih ya, orang yang wajahnya itu stres karena nggak punya duit. Ditemuin santai, gimana kabarnya? Oh nggak usah ngeluh ya, saya nggak suka orang-orang lebay, nggak suka nih ya. Jangan ngeluh, ayo makan gitu. Di hatinya ini orang nggak punya duit, ya Allah beri dia rezeki ya Allah. Jadi, semua geraknya, diamnya, obrolannya, hatinya nggak putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon jenengan samakan dengan dirimu. Oh, kita ini ngadep Allah aja ngobrolnya manusia. Allahu Akbar, rampungnya kapan yuk? Ya kan? Kita ini ngadep Allah Ta'ala, di hati kita, di benak kita yang dipikir manusia. Beda nih dengan para wali yang dalam pikirnya, hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga setiap gerak dan diamnya berbalut dan berselimutkan cahaya ilahi. Makanya para wali itu walaupun gak ganteng di sawang sedep, betul ya? Tapi kita ini walaupun ganteng di sawang bosen nih, lama-lama bosan, bosan. Tapi kalau lihat para wali kok nggak pernah bosan. Fotonya dipajang nggak pernah diganti kan, nggak pernah bosan tuh. Wah asik. Tapi kalau majang foto yang dicintai kadang bosan. Ganti. Jangankan foto yang dicintai, fotonya sendiri aja bosan. Bosan aku ganti. Lihat dirinya sendiri aja bosan, apalagi lihat orang lain. Tapi kalau para wali, subhanallah, dilihat nggak membosankan. Mbah Hasyim Asy'ari itu ya, fotonya dari dulu ya itu, bosan jenengan? Enggak.
Ya tidak membosankan. Habib Ali Kuitang ya seperti itu fotonya. Di masa tua dipotret seperti itu. Ya enggak bosankan, menyenangkan. Almarhum Habib Anis dilihat, ya menyenangkan. Kenapa enggak bosankan? Kenapa? Why? Karena berbalut cahaya ilahi. Ada aura ilahiyah di situ. Mungkin berbalut cahaya ilahi enggak mudeng-mudeng gitu ya. Ada aura ilahiyah di situ. Sehingga manusia jadi suka, senang, tersedot. Ya tersedot, auranya itu memanggil manusia yang lain. Karena itulah Rasulullah SAW berpesan agar kita senantiasa memperhatikan niat kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasul ingatkan, semua amal tergantung niat. Dan semua pahala itu tergantung dari niat, balasannya tergantung dari niat. Dan setiap orang dapat sesuai dengan yang dia niatkan. Ya pikir niat dulu dong, ngapain ini? Mau apa ini? Hidup terbatas, niatnya yang besar, niatnya yang besar, jangan niat yang kecil ke kecil. Kalau nanti saya punya uang 200 juta, saya akan sumbang untuk masjid 150 juta. Masya Allah, luar biasa ya. Ini niatan kecil. Kenapa? Karena niatnya kalau punya uang 200 juta, mestinya begini, ya Allah, saya baru punya uang 10.000, ini saya sumbangkan masjid seluruhnya ya Allah. Nanti kalau saya punya 200 triliun ya Allah, 200 triliun akan saya sumbangkan ke masjid. Buktinya ya Allah, ini loh ya Allah, 10.000 aja yang saya miliki saya sumbangkan. Enggak punya apa-apa saya ya Allah. Jadi cita-citanya 200 triliun atau 200 juta? Jawabnya aja sama lemes, beb, jangan ngelamun toh beb. 200 triliun itu angka besar, ya kan? Angka yang sangat besar. Nah ketika diajak ngomong 200 triliun bicara realitanya yang realistis, maka ini bukan muslim yang baik. Muslim yang baik realitanya selalu dikaitkan dengan Tuhannya, dan tidak ada yang mustahil bagi seorang hamba ketika Tuhan yang bekerja. Betul? Ada yang mustahil? Gak ada. Ketika Tuhan yang bekerja, Allah yang melakukan, gak ada yang mustahil. Nabi Muhammad SAW asra, Allah yang memperjalankan, bukan cuma lintas dimensi waktu sekarang, bahkan lintas dimensi alam dunia ke alam akhirat, masa lampau ke masa akhirat. Ini kan suatu yang luar biasa. Bisa biiznillah. Jangan kecilkan kemahakuasaan Allah. Kalau kita menganggap waduh berat, oh enggak mungkin, berarti engkau bersandar pada dirimu yang lemah. Semuanya enggak bisa dan semuanya enggak mungkin. Tapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa Maha Kuat, semuanya serba mungkin dan serba bisa. Karena itu jangan pernah kecilkan besarnya Tuhanmu dengan kecilnya dirimu. Paham? Kebanyakan kalimat hikmah sore hari ini, nyatetnya sampai bingung ya. Akhirnya gak usah dicatat, nanti download saja. Anak zaman now ini ya, download saja, nyatet tuh lain, ada nilai sendiri. Lanjut. Alhamdulillah. Sebentar lagi adzan maghrib. Ya, sekarang kan jam 17:15. Adzan maghrib 17:28 untuk waktu Pasar Kliwon Surakarta sesuai Kemenak berdasarkan aplikasi Muslim Pro. Ini aplikasi yang saya percaya untuk penentuan waktu sholat akurat karena dilingkan dengan jadwal sholat yang ditetapkan oleh Kemenak. Ya, oleh Kemenak. 17:28 adzan maghrib, tersisa 12 menit kurang 4 detik. Gimana? Semakin lapar? Nggak ngaruh toh? Nggak ngaruh, alhamdulillah. Berarti sudah dewasa semuanya. Yang nunggu kapan adzannya itu anak kecil. Seperti anak saya di belakang sana. Kok gak adzan gitu ya. Lanjut. Ketika hati hanya melihat Allah, maka darinya muncul perbuatan-perbuatan yang sangat menakjubkan, meski seringkali nampak remeh dalam pandangan manusia. Karena hatinya Allah nih. Maka muncul perbuatan menakjubkan nih. Perbuatan menakjubkan. Contohnya di sini apa yang dilakukan oleh almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dulu Masjid Riyadh Solo yang masih asli sebelum direnovasi ya, asli, itu kotak kecil, jadi kaca itu ya, kaca di dalam masjid ada kaca itu bagian masjidnya. Dulu itu kan tembok-tembok ya, dulu tembok-tembok.
Habib Anis yang merubah jadi kaca. Kenapa dirubah jadi kaca? Biar jamaah yang di luar bisa lihat yang di dalam, enggak terpisah. Kemudian mihrabnya, tempat sholatnya itu tidak atau kurang memuat untuk seorang ulama yang bernama Habib Ja'far. Ya. Di situ pada waktu haul, Habib Ja'far dari Jawa Timur tuh biasa hadir. Nah, ketika haul lihat, ngomong sama Habib Anis, saya pengen jadi imam, pengen ngimami. Kalau sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, saya pengen jadi imam. Tapi masalahnya mihrabnya kurang memuat badan saya ini. Badan saya ini kegedean gitu. Jadi kurang nyaman di mihrab itu. Kalau mihrabnya itu besar, saya bisa ngimami. Tahun berikutnya Habib Ja'far datang, senengnya luar biasa. Kenapa senang? Mihrab yang lama itu sama Habib Anis direnovasi, dijadikan lebih lebar dan lebih luas. Sehingga masjidnya memang semakin cantik untuk mempercantik masjid, untuk memperindah masjid, tapi fungsinya juga semakin banyak. Ya, fungsinya semakin banyak. Nah, ini orang kalau niatnya besar akan menghasilkan perbuatan yang menakjubkan. Ini mihrab yang bangun ayah beliau almarhum, ayah beliau Habib Alwi. Habib Alwi punya niat tersendiri, estetika keindahan di masanya. Di masa Habib Anis ada sesuatu yang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan yang mungkin di masa Habib Alwi belum dibutuhkan. Maka Habib Anis merenovasi itu, direnovasi. Dan di situ di antara niatnya untuk menyenangkan satu habib. Ya, satu ulama gitu ya. Untuk menyenangkan satu ulama. Pertanyaan saya, untuk menyenangkan satu ulama, sanggup tidak jenengan jebol kamar jenengan, 2 kamar dibongkar jadi 1, terus jenengan tidur di kamar yang lain karena mau kedatangan seorang ulama? Mikir tuh, biar ulamanya belajar zuhud. Ya, adanya kamarnya itu ya wis pokoknya dirapikan aja, betul kan ya? Seperti itu. Jadi beda dengan orang soleh. Orang soleh itu niatannya besar. Jadi kalau mau hormati ya maksimal, hormati bener tuh. Mau muliakan ya muliakan bener itu. Gak nanggung. Niatnya kuat sehingga tubuhnya melakukan perbuatan yang luar biasa. Dan sebetulnya itu bisa dilihat dari orang-orang yang di sinetron dulu. Ini aja lah, contoh yang paling gampang. Pernah mendaki gunung? Nah, yang pernah mendaki gunung, itu kalau niatnya lemah sampai enggak? Enggak, betul kan? Karena niatnya kuat, walaupun tadinya dia nampak apa ya tekan ya, tapi niatnya kuat, sudah capek dia lanjutkan, sebentar lagi, sampai. Habib kok bisa Habib? Saya pendaki gunung walaupun cuma sekali, dan yang saya daki langsung bah-bahnya gunung, bukan sembarang gunung. Apa itu? Jabal Nur, Gunung Nur di Mekah. Ada gua Hiroknya. Gunungnya enggak tinggi, tapi kan bah-bahnya gunung. Di situ Al-Qur'an turun. Keren. Iya, sombong dikit gitu loh. Ini bukan untuk sombong, nyemangati. Ya, ternyata itu waktu naik siang-siang. Orang naik malam, saya naiknya sih siang menjelang sore gitu. Maksud saya biar nanti sampai maghrib, malam di sana turunnya enak. Naik, Masya Allah, ambekan itu, rasanya dada itu mau jebol. Ya, rasanya dada mau jebol. Enggak pernah naik gunung saya, mendaki gunung enggak pernah. Olahraga juga ceramah sama nyopir. Olahraga ceramah sama nyopir. Tapi niat, saya harus naik sampai sana. Apa niat saya? Niat saya apa? Orang kan mau ke Gua Hiro, tempat turunnya wahyu, begitu kan? Niat saya beda. Itu biasa. Niat saya apa? Napak tilasi nenek saya, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang sudah tidak muda. Di masa itu ketika Nabi umur 40, Khadijah umurnya berapa? Terpautnya sendiri ada 15 tahun. Berarti umurnya Sayyidah Khadijah sekitar 55 tahun. Sekitar 55 tahun di masa itu belum ada jalan setapaknya, masih batu-batu.
Berangkat dari Mekah naik ke atas Jabal Nur. Cuman untuk apa? Nginguk lihat suaminya sehat, dilihat sehat seneng balik turun. Masya Allah, sama nambahi bekal. Nah, saya pengen merasakan yang dirasakan sama Sayyidah Khadijah. Susahnya seperti apa ya? Beratnya seperti apa ya? Capeknya seperti apa? Pengen merasakan, niat saya itu. Nah, sampai di atas nanti saya baru ngerti. Oh, ternyata ya memang cukup melelahkan. Tapi begitu sampai di atas enggak pengen turun. Ternyata kakek saya SAW pinter milih tempat. Tempat itu tempat yang nyaman dan enaknya luar biasa untuk duduk zikir ngapain. Yang makan mie ayam mie Indomie aja senangnya luar biasa di situ. Apalagi kalau zikir, tempat yang indah, yang menakjubkan, yang luar biasa, asyik. Tapi yang buat kuat apa? Niat. Kalau nggak ada niat, cuman mau pernah naik, saya pernah naik Gua Hiro, cuman begitu toh, oh mandek gitu mesti. Gak usah lah. Nanti ngomong berusaha naik gak mampu gitu. Berusaha naik gak mampu, cuman di kakinya. Itu kalau niatnya cuman pantesan. Tapi kalau niatnya untuk Rasulullah, napak tilas Kanjeng Nabi, napak tilas keluarga Rasulullah, akan menjadi semangat. Nah, orang-orang soleh itu sebelum kita atau yang di zaman kita, beliau-beliau karena niatnya kuat, makanya ya hasilnya luar biasa. Clear? Paham? Makanya pasang niat yang besar, nanti hasilnya sesuai yang engkau niatkan. Alhamdulillah tersisa 5 menit, kita selesaikan untuk persiapan berbuka. Mari kita tutup dengan baca doa penutup majelis yang biasa kita baca. Tadi yang fotokopi belum selesai, insya Allah bisa segera diselesaikan. Lagi ngurusi kartu tadi ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung buat soft ya, soft. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, terus lanjut seperti sholat. Ya, nanti kita makan besarnya setelah sholat maghrib. Maghrib ini kita batalkan dengan kurma dan minum teh. Nanti kalau yang mau wudu ada jeda mungkin 3-4 menit. Setelah itu kita sholat maghrib. Setelah itu makan bersama. Ayo bentuk saf, langsung bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika